Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah kehidupan, hampir semuanya kebutuhan kita membutuhkan biaya. Itulah mengapa kita harus bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan kita. Termasuk juga Abu Nawas dan orang-orang pada zamannya. Walaupun terkenal dengan kehidupannya yang sederhana dan biasa-biasa saja secara ekonomi, bukan berarti Abu Nawas tidak tahu cara menjadi orang kaya. Bahkan sudah sering ia mendapatkan hadiah berupa pundi-pundi uang dari baginda raja. Tapi sesering itu juga ia menyedekahkan sebagian besarnya kepada yang lebih membutuhkan. Dan di kisah kali ini, kita akan diberikan tips oleh Abu Nawas bagaimana caranya menjadi orang kaya. Ya minimal menjadi orang yang berkecukupan. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari baginda raja memerintahkan semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah semua menterinya berkumpul, baginda raja lalu menyampaikan maksudnya. Kalian semua, aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku mengucapkan terima kasih kepada kalian, karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini. Dan yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah, kata baginda raja menjelaskan. Mendengar hal itu, para menteri istana bersorak kegirangan. Terima kasih Paduka Yang Mulia, kata salah satu menteri. Di tengah suasana penuh kegembiraan itu, tiba-tiba salah satu menterinya bertanya, Paduka Yang Mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka, tapi kenapa dia tidak diundang? Seketika baginda raja tersadar, ia hampir saja melupakan seseorang yang sangat ia kagumi akan kecerdikannya. Wah, terima kasih menteriku, hampir saja aku lupa, balas baginda raja. Kemudian baginda raja memerintahkan beberapa pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas. Dan tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap baginda raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut, karena yang ia lihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satu orang pun yang tak hadir. Ampun Paduka Yang Mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil saya? Sepertinya ada masalah yang serius ini, tanya Abu Nawas. Oh, tidak Abu Nawas, nggak ada masalah apa-apa. Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan, balas baginda raja. Alhamdulillah kalau begitu Paduka. Tapi ada tujuan apa saya dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka? Tanya Abu Nawas kembali. Baginda raja lalu memberitahu bahwa baginda raja akan memberikan hadiah kepada semua menterinya, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih baginda raja kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyatnya. Kemudian baginda raja mengajak Abu Nawas dan semua menterinya memasuki ruangan besar yang penuh dengan perhiasan emas. Sekarang kuhadiahkan kepada kalian sebuah kebebasan sampai waktu yang telah aku tentukan. Silahkan peganglah apa yang diinginkan kalian yang ada di dalam ruangan ini, dan itu akan menjadi milik kalian, teriak baginda raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang mereka senangi. Masing-masing berebutan untuk menyentuh perhiasan yang paling besar agar bisa dimilikinya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Ia tetap berdiri di samping baginda raja. Melihat hal itu, tentu baginda raja menjadi heran. Loh, Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kamu gak butuh hadiah emas? Tanya baginda raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap baginda raja. Dan tanpa diduga, dari belakang Abu Nawas memeluk baginda raja sangat erat. Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan? Teriak baginda raja kesakitan. Baginda raja berusaha berontak, namun Abu Nawas semakin erat memeluknya, hingga baginda raja pun tak berdaya melakukan sesuatu. Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Lepaskan aku Abu Nawas, teriak baginda raja.
Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga dan akhirnya Abu Nawas pun terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang telah ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri, terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil mereka dapatkan. Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silahkan dibawa pulang, kata Baginda Raja. Maka satu persatu para menterinya mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas, ia mohon pamit kepada Baginda Raja. Tunggu Abu Nawas, kamu jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan sama kamu, ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. Sebelumnya, maaf Paduka yang mulia. Semua menteri Paduka adalah orang-orang yang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu. Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai. Hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka agar Paduka menjadi milikku dan aku bisa memiliki semuanya, kata Abu Nawas menjelaskan. Maksudmu gimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kebingungan. Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia di dunia ini itu bodoh Paduka. Mereka lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah. Banyak manusia yang berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Dan jika Allah telah menjadi miliknya, semuanya akan ia dapatkan. Ya, itulah alasan kenapa saya memeluk Paduka. Dengan begitu, saya telah memiliki Paduka. Jadi semua yang Paduka miliki, kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya, ujar Abu Nawas cengengesan. Kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya kepada Abu Nawas, Baginda Raja mempersilahkan untuk memilih sendiri hadiah dan mempersilahkan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang ia inginkan. Akhirnya, tanpa bersusah payah dan berebutan, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada para menteri istana. Kisah selanjutnya. Di dalam ajaran agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan umat Islam untuk mengeluarkan zakat, yaitu sebagai haknya harta, dengan memberikan sebagian kecil hartanya kepada golongan yang berhak menerima, dan bersifat untuk mensucikan harta. Kisah yang terkenal dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Kisah ini juga dapat menjadi pembelajaran kita sebagai umat Islam untuk memahami dan juga mempraktekkan tentang kewajiban berzakat. Sa'labah bin Khatib, namanya begitu terkenal dalam sejarah Islam. Hanya saja namanya tercatat sebagai seorang yang memiliki akhlak buruk. Seperti Qarun, Sa'labah menolak berzakat. Ia mengingkari janjinya terhadap Rasulullah SAW. Akhirnya Sa'labah binasa karena enggan membayar zakat. Pada awalnya Sa'labah adalah seorang yang miskin. Saking miskinnya, ia hanya memiliki selembar baju. Ketika ia selesai sholat berjamaah, ia langsung pulang karena harus bergantian pakaian dengan istrinya. Lama-kelamaan, ia tak tahan dengan ujian kemiskinan tersebut. Ia memberanikan diri menghadap Rasulullah SAW, lalu meminta Rasulullah untuk mendoakannya agar menjadi orang kaya. Pada awalnya Rasulullah SAW menolak untuk mendoakannya. Sa'labah semakin menggila. Ia justru mendesak Rasulullah agar mendoakannya. Ia berjanji jika ia nanti mendapatkan harta berlimpah, ia akan menggunakan kekayaan tersebut untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pun luluh.
Dengan sepenuh hati, Rasulullah menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa agar Allah melimpahkan rizki kepada Sa'labah. Usai berdoa, Rasulullah SAW memberi Sa'labah kambing betina yang sedang bunting. Rasulullah meminta Sa'labah merawatnya dengan baik-baik. Dengan hati berbunga-bunga, Sa'labah menerimanya dan yakin akan menjadi orang kaya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Sa'labah yang dulunya miskin berubah menjadi orang kaya terpandang. Ia memiliki kambing yang berjumlah ribuan. Pada setiap lembah dan bukit terdapat kambing milik Sa'labah. Perkembangan kambing Sa'labah bagaikan air bah yang sulit dibendung. Kandang-kandang milik Sa'labah selalu tidak muat menampung kambing-kambingnya. Ia pun selalu membangun kandang baru. Meskipun akhirnya dalam waktu singkat kandang-kandang tersebut sudah penuh sesak oleh kambing-kambing miliknya. Keadaan itu membuat Sa'labah semakin sibuk. Ia yang dulunya aktif sholat 5 waktu berjamaah, akhirnya hanya datang ke masjid pada waktu zuhur dan asar saja. Dan ketika kambingnya bertambah semakin banyak, ia pun lupa. Ia sama sekali tidak pernah datang ke masjid untuk berjamaah. Jangankan sholat berjamaah, sholat sendiri pun akhirnya tak ia lakukan. Harta membuat Sa'labah lupa. Ia juga tak mau membayar zakat, infak, dan juga sedekah. Ia beranggapan bahwa zakat hanya akan membuat hartanya berkurang, karena ia merasa harta tersebut hasil jeripayahnya, bukan hasil kerja orang lain. Rasulullah SAW berulang kali mengutus seseorang untuk mengambil zakat dari Sa'labah. Tapi berulang kali juga Sa'labah enggan membayarnya. Akhirnya Rasulullah SAW pun membiarkannya. Sampai suatu ketika turunlah 2 ayat dari surat At-Taubah, yaitu ayat 75 dan ayat 76. Yang isinya menyindir orang-orang yang awalnya berjanji akan menyedekahkan hartanya jika diberikan kekayaan. Tetapi ketika kekayaan itu dimiliki, ia berpaling dan mengingkari jopoh menghadap Rasulullah SAW. Ia meminta Rasulullah agar menerima zakatnya. Akan tetapi gantian Rasulullah SAW yang menolaknya. Hingga wafatnya Rasulullah SAW, beliau tetap menolak zakat Sa'labah. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Sa'labah datang kepadanya. Ia hendak membayar zakat. Abu Bakar juga menolak untuk menerima zakat Sa'labah. Dengan dalih Rasulullah SAW saja tak mau menerima zakat darinya, apalagi Abu Bakar. Dan Abu Bakar pun wafat tanpa mau menerima zakat dari Sa'labah. Saat Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, Sa'labah juga datang kepadanya. Ia berniat membayar zakat. Umar bin Khattab juga menolak zakat dari Sa'labah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak mau menerimanya, dan juga Abu Bakar tidak mau menerimanya. Bagaimana mungkin Umar akan menerimanya? Dan sampai Umar wafat tanpa mau menerima zakat Sa'labah. Demikian juga Utsman bin Affan yang didatangi oleh Sa'labah setelah menjadi khalifah. Utsman juga menolaknya dengan dalih bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar, mereka semua menolak zakat Sa'labah. Mana mungkin dirinya akan menerimanya? Akhirnya Sa'labah mati di masa kekhalifahan Utsman. Ia mati dengan su'ul khatimah karena enggan membayar zakat. Pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Sa'labah ini ada 2. Yang pertama, jika kita sebagai orang miskin, maka bersabarlah. Dan yang kedua, jika kita sebagai orang kaya, maka bersyukurlah. Semoga jika diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa bersyukur dengan cara berbagi kepada sesama, membayar zakat, infak, dan juga bersedekah. Sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah SAW, bagaimana perasaan kita seandainya kita dibenci oleh sahabat Utsman, dibenci sahabat Umar, dibenci sahabat Abu Bakar, dan juga dibenci oleh Rasulullah SAW? Berpikirlah,
dan semoga bermanfaat.